Memang di dalam pembuatan keris itu memang sudah ada rialat atau riado, karena di situ ada doa. Doa itu nggak mungkin jelek. Itu aja kita harus pahami dulu doa. Energi daripada pembuat empu-empu yang dahulu ya. Dia dengan riado puasa, dengan riado apa, penyucian diri, baru menempa benda, besi, baja, sama meteor. Di situ ada penyatuan tiga anasir. Kembali ingat kata-kata Pak Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kembalinya ke situ. Jadi kita seringkali menghormati budaya luar, entah itu K-pop dan sebagainya. Akhirnya kita tenggelam dalam hal itu. Kenapa sejarah kita mungkin Dono Coroko aja kita udah lupa. Seperti itu. Kan kembalinya gitu itu kan. Karena kan kita sudah lalai, kita sudah teracuni dengan budaya-budaya asing. Seperti itu. Lah di ajaran-ajaran luhur di dalam sebuah bila, di dalam sastra, kan banyak ajaran-ajaran Jawa itu, bukan cuma keris, ada sastra dan sebagainya. Iya. Seperti itu berarti kan kembali ke pemerintah, karena pemerintah yang punya kurikulum, yang punya aturan. Kalau guru kan cuma mengikut aja. Kan kembalinya ke situ. Yang punya kebijakan. Betul. Memang penting ya kita menelusuri asal usul. Makanya kan jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita tarik mundur. Kenapa kita bisa terpuruk? Karena kita melupakan nenek moyang kita. Apalagi bangsa yang besar harus yang ingat sejarahnya. Itu sesuai yang dikatakan Panderu-Panderu. Seperti itu. Mulai ada edukasi. Jadi jangan kita takut-takuti generasi muda. Oh ini ada hantunya. Enggak seperti itu. Itu cuma oknum. Beberapa orang yang menyalahgunakan. Gitu. Memang di dalam pembuatan keris itu memang sudah ada rialat atau riado. Karena di situ ada doa. Doa itu nggak mungkin jelek. Itu aja kita harus pahami dulu doa. Energi daripada pembuat empu-empu yang dahulu ya. Dia dengan riado puasa, dengan riado apa, penyucian diri, baru menempa benda, besi, baja, sama meteor. Di situ ada penyatuan tiga anasir. Karena sebelum menempa orang lain itu menempa diri ya. Betul. Iya makanya ada penyucian dulu. Empunya kan menempa dirinya pribadi dulu. Diri pribadi dengan lagu prihatin puasa. Dan menempa bilah keris. Yang bilah keris itu disesuaikan dengan karakter seseorang. Menyesuaikan atau itu tadi. Karakter seseorang. Kalau ibu sama Mas ini buat keris sama-sama saya kepingin dapur sama. Nggak mungkin akan sama persis. Nggak mungkin karena kalau ibu sama itu beda. Kalau empu yang betul. Iya, karena ada menyelaraskan dengan diri pribadi. Diri pribadi tadi kan dari neton kelahiran ada karakter. Seperti itu. Dan di situ nanti empu itu menuangkan wejangan itu di dalam. Berarti ya itu tadi kita mulai kurang lebih di abad 400 itu tadi kan. Abad 400 itu dibuktikan dengan relief di Borobudur abad ke-7, abad ke-8 itu ya, berarti 800-an. Itu masih bentuk kasar, dalam artian masih ketop, belum dengan keindahan, tapi dengan bahan pilihan. Dengan itu tadi bahan yang istilahnya meteor gitu ya, bahan dari langit, bahan dari bumi yang disatukan anasirnya bumi dan langit dan itu. Terus nanti mulai mengenal ke peradaban kerajaan lebih modern, lebih itu kenal keindahan. Mulai kenal adalah istilahnya lu kan gitu itu berarti kurang lebih Singosari. Nanti Singosari ke Majapahit, Majapahit ke Belambangan, dengan kisah peperangan itu kan akhirnya dia berjalan menyeberang. Tapi Gajah Mada itu sudah ada kebo Iwa, itu sudah ada istilahnya kerjasama. Jadi zaman Hayam Wuruk sudah ada, ya sudah sampai di Bali. Pakai keris juga. Iya. Makanya kalau kita kan tahu sejarah itu tadi Bu. Jadi Gajah Mada itu sudah ada kerjasama diplomatik dengan Bali. Yang salah satunya kebo Iwa ada situs atau tempat tilasan di Kediri. Kerajaan sudah ada. Itu sudah ada hubungan antara kerajaan Bali sebenarnya dari Erlangga, Calon Arang, Empu Barada dan Calon Arang itu sudah ada, tapi gap waktu itu yang bersama-sama satu tujuan itu Kebo Iwa sama Gajah Mada saat penyatuan Nusantara. Iwa Panglima juga ya. Iya. Nah, di Banyumas namanya Paguyuban Tosan Aji Sebara.
di Karsidenan Iya, Karsidenan. Sekarang Banyumas Raya jadi meliputi Purbalingga, Banyumas, Cilacap. Kita ada beberapa sih Banyumas Raya ini. Jadi tujuan kita ya tadi seperti itu. Di posisi saya itu menjadi wakil ketua. Iya, wakil ketua. Kalau Mbak Win sebagai Mbak Win Humas. Humas. Paguyuban Tosan tadi kan kumpulan dari beberapa pesuka penggemar Tosan Aji yang awalnya kita ngumpul-ngumpul tanpa punya identitas, tanpa tahu tujuan. Nah makanya kebagian dari arah kita mempunyai tujuan, kita dalam satu tujuan dibentuklah sebuah paguyuban yang satu misinya sama karena banyak penggemar keris di situ banyak yang kemakan oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Contohnya yaitu keris yang tidak betul, tidak sesuai dengan pakem itu bilangnya betul, keris betul. Nah, itu bentuklah paguyuban seperti itu tujuannya untuk mempersatukan, mengeblok orang-orang yang menyalahgunakan paguyuban, menyalahgunakan keris yang harus betul disalahkan untuk menjadi salah yang akhirnya namanya bahasa negara kita keblondrok Iya. Ya itu karena sekarang sudah zamannya sosial media sih ya. Jadi kita ya harusnya kita bikin tadi seperti yang Ibu rencanakan tuh, kita bikin video pendek atau gimana yang untuk menerangkan bilah-bilah tadi, mengenalkan secara apa sih keris itu, apa sih keunikan keris, apa sih kelebihannya. Kan selama ini cuma untuk orang-orang yang tua-tua ya, kemudian gensinya tadi kan belum tahu kan gitu. Makanya dengan mungkin lewat sosial media, dengan masnya media kreatif itu bisa mengemas gitu loh. Jadi ini benda sakral, ini benda budaya. Tapi di sini ada ajaran leluhur gitu, yang harus kita uri-uri, yang jangan sampai disalahpahami. Mau justru kita ngikuti yang arah-arah sana-sana, akhirnya kita sama nenek moyang kita sendiri lalai gitu. Nah keris kita banyak juga orang-orang pedagang keris itu larinya keluar. Karena di sini nggak dihargai, gitu. Nilai jualnya mungkin kalau kolektor yang luar negeri harganya lebih fantastis gitu. Asia itu begitu. Nah untuk ya sedikit mengurangi itu ya harus ada orang-orang suka keris. Kalau enggak nanti lama-lama habis. Pada keluar negeri semua. Ke negara lain. Ya banyak artefak kita yang di luar negeri. Bangsa kita sendiri aja anak mudanya nggak mau mengakui. Dia pun negara lain nanti baru teriak-teriak. Ya nanti kalau keris misalkan dari Indonesia sudah tidak ada, terus orang mengakui bahwa keris itu dari Indonesia. Buktinya mana? Tidak ada. Adanya orang misalkan negara A lah, nama negara nanti tersinggung. Oh iya. Negara A menyebutkan keris itu dari negara A. Orang jujur. Dari negara A. Enggak, dari Indonesia. Indonesia ada enggak? Enggak ada. Negara A. Nah, saya buktinya ada. Nah, bicara protektifnya ada kan gitu. Padahal di situ keris itu adalah sejarah yang melibatkan berperan dalam terbentuknya negara, sekarang. iya. Gitu.